Nah, kamu nggak beneran mau menyerahkan perusahaan ke dia kan? Bagaimana kau bisa membiarkan bebek matang terbang? Jangan khawatir. Tak akan lama lagi. Sebelum kembali. Sayang kau masih bangun. Suamiku. Sebenarnya aku benar-benar tidak menginginkan investasi ini. Dengan begitu, kau dapat terus memimpin perusahaan. Sayang. Kita suami istri. Bukankah sama saja siapapun yang memimpin perusahaan? Ngomong-ngomong, apa kau sudah bicara dengan Tuan Gu? Aku memang menyebutkannya. Tapi apa? Paman Zheng menyarankan agar kita melakukan lebih banyak persiapan dan menyerahkan prosesnya dalam 2 minggu. Tidak akan ada perubahan. Tidak ada perubahan seperti itu. Dia terutama bilang, karena aku kembali secara pribadi, jumlah investasi bisa lebih besar. Jadi berapa valuasi yang kau rencanakan untuk perusahaan? Berapa? 100 juta. Itu terlalu berlebihan. Ini sangat layak. Ini bisa sepenuhnya dicapai melalui pinjaman untuk meningkatkan arus kas perusahaan dan membuat aset perusahaan mencapai persyaratan valuasi. Dengan begitu, selama dananya tersedia, kita akan jadi miliarder. Pinjaman lagi. Risiko ini terlalu tinggi. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mencurigakan atau tidak, kita akan cari tahu di rapat dewan besok. Selamat datang. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Kepulanganku kali ini adalah untuk membawa valuasi perusahaan menjadi 100 juta. Untuk meningkatkan valuasi, kita perlu meningkatkan aset dan arus kas perusahaan yang ada. Sebagai pemegang saham perusahaan, aku telah memutuskan untuk memulai secara internal dan melaksanakan penambahan modal melalui penawaran saham. Apakah kalian semua bersedia? Saya akan menyumbang 3 juta. 4 juta. Direktur Kiau dengan kesempatan yang begitu signifikan. Berapa banyak yang Anda siapkan untuk diinvestasikan secara pribadi? Begini, selama sakit parahku, suamiku Shanghai Bei praktis menghabiskan semua tabungan keluarga kami. Keuanganku sebenarnya cukup ketat. Tapi untuk mengembangkan bisnis ini, aku sudah mengajukan pinjaman khusus 8 juta. Departemen Keuangan sedang memprosesnya. Terima kasih banyak. Sebenarnya semua orang harus berterima kasih kepada suamiku Shanghai Bei. Selama aku sakit, dia sendirian mengelola perusahaan dengan sempurna. Di sini, atas nama seluruh staf perusahaan, aku ingin mengucapkan dengan sungguh-sungguh terima kasih. Bagus. Direktur Kiau, aplikasi pinjaman Anda ditolak. Apa? Departemen Peninjau mengatakan Anda memiliki riwayat penyakit serius dan penilaian risiko Anda tidak memenuhi syarat. Pinjamannya tidak disetujui. Bagaimana kalau mencoba yang lain? Aku sudah mencoba 7 lembaga berbeda dan alasannya sama setiap saat. Adakah cara lain? Tidak juga. Ini mengharuskan pasangan Anda, yaitu Direktur Zhang, untuk meminjam uang ini atas namanya. Ini. Bukankah ini tidak pantas? Bagaimanapun perusahaan ini adalah mata pencaharian saya dan Tuan Zhang saat ini tidak terlibat dalam operasional harian perusahaan. Tuan Kiau, kalian berdua sudah menikah. Tak perlu terlalu formal. Benar, Tuan Zhang memperlakukan perusahaan seperti keluarga. Dia akan menanggung risiko apapun untuk keluarganya. Lalu, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu. Tuan Zhang lulus dari universitas bergengsi. Jika pinjaman atas namanya, jumlah pinjaman bisa ditambah sekitar 500.000 di atas jumlah awal. Tergantung apakah Anda bersedia. Tentu saja aku mau. Pinjaman lebih dari 800.000. Apa kau gila Shanghai Bei? Kalau kau tidak memperluas wawasanmu, ini tak akan berhasil. Memperluas wawasanku omong kosong. Terakhir kali aku mendengarkanmu, aku menjual rumah masa kecilku dan tidak melihat sepeser pun. Ibu, tolong tenang. Menunggu 100 juta ini ke perusahaan. Aku akan mengikuti rencana semula untuk mencuci uang. Akan baik saja. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah kamu tidak mengambil risiko? Apa kau pikir aku akan mengembalikan perusahaan padanya? Sia-sia. Risiko apa yang kuambil? Tepat. Tidak ada risiko. Investasi 100 juta hanyalah tujuan kecil bagi Xiong Bolin. Apa yang perlu dikhawatirkan setelah investasi tiba? Pinjaman beberapa juta dari Hai Bei akan langsung lunas. Pemikiran istriku sangat jernih. Kamu mau mendengarkan ibumu atau istrimu? Tepat. Bagaimana kamu bisa yakin kalau investasinya akan datang? Bagaimana jika Xiong Bolin bukan orang baik dan terjadi sesuatu? Apakah kau Qiao Yong-en akan mengembalikan uangnya? Kau boleh tidak percaya padaku, tapi kau tidak boleh bicara tentang Paman Zheng seperti itu.
Kamu jadi sombong cuma gara-gara dapat investasi. Berani-beraninya kamu membentakku sekarang. Migung, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku sedang memberi istrimu pelajaran untukmu. Berhenti memukulku. Aku tidak mendorongnya. Panggil ambulans. Menjalani operasi. Biar aku kasih tahu sesuatu. Kalau aku bunuh dia sekarang, berapa banyak harta yang akan kudapat? Cuma 10 juta. Tapi kalau dia mati dalam 6 bulan, aku bakal dapat 50 juta dari asuransi. Ini? Kita sudah memberinya racun begitu lama. Tidakkah kau takut dia akan tahu? Pertama, racunnya sangat ringan. Perlu diakumulasi sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama, baru berefek. Kedua, dia nggak tahu apa-apa soal polis asuransi ini. Hei, bukankah itu Kia Yongen? Apakah itu dia? Kehilangan dia. Mana ponselku? Aku tidak tahu. Aduh, cepetan pulang. Di sana. Di mana Tuan? Tuan pergi keluar. Nyonya, ini obat pusingmu. Pahit sekali. Bolehkah aku tidak meminumnya? Tidak, kau tidak boleh. Kalau kau tidak meminumnya, Tuan akan menyalahkanku. Lalu, bolehkah aku minta permen? Tentu saja. Nyonya, gula di kulkas habis. Nyonya, kenapa kau tiba-tiba duduk? Aku sedikit lelah. Sungguh, kurasa mungkin ada yang salah dengan sofanya. Mengapa tidak? Kubiarkan aku yang periksa untukmu. Xiaoye. Apa yang kau lakukan? Nyonya dia. Kau tidak sopan pada nyonya. Ayo kembali dan istirahatlah. Ayo pergi. Selamat malam. Nyonya, apa yang sedang kau lakukan? Xiaoyi, nyalakan lampunya untukku. Cepatlah. Aku tidak bisa melihat. Nyonya, apa yang kau coba lakukan? Panggil suamiku. Istriku. Kau memanggilku. Ini. Aku tidak bisa membukanya. Untuk apa kau ingin membuka ini? Suami, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Lalu, mengapa lemari esnya terkunci? Maksudmu? Itu lemari es. Permennya ada di sana. Kau membuka lemari es untuk permen? Ya. Dia tidak akan membantuku. Istriku begini. Xiaoye, karena aku takut kau makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak bikin gemuk. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke tempat tidur dulu. Besok. Aku akan ambilkan permen untukmu besok. Bolehkah? Ibu. Kau mau kemana? Lama sekali beli buah. Jika terjadi sesuatu padaku, bisakah kau bertanggung jawab? Oh ibu. Aku tidak. Aku bertemu teman di jalan.
Membahas beberapa masalah investasi. Investasi apa? Yang butuh waktu lama untuk dibicarakan, intinya jumlah uangnya cukup besar. Angkat saja, kenapa tidak kau angkat? Tepat di depan mata. Kau bahkan tak berani menjawab telepon. Paman Zeng. Halo Paman Xiang, pakai loudspeaker. Yang Yin, ini adalah kesempatan langka, investasi 20 juta. Yakin nggak mau? Kalau begitu kuberikan pada orang lain saja. Begini Paman Xiang, aku harus bertanya pada suamiku. Paman Xiang, bagaimana kalau begini? Aku akan menghubungimu lagi nanti. Bolehkah? Kau? Aku akan pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Hubungi asistenku. Baik Paman Xiang. Aduh, ada apa denganmu? Mereka mau memberi kita uang. Kau banyak alasan. Sok jual mahal ya? Ibu, perusahaan ini bukan hanya milikku. Saat aku sakit, Haibe yang merawatku. Dengan jumlah sebesar itu, bukankah seharusnya aku bertanya pada Haibe? Baiklah. Yonggen, kita lebih bijaksana. Pergi cari Haibe. Anggap saja membantu Paman Xiang. Ibu, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku harus merawatmu. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu, ayo kita pulang sekarang. Jangan buat Paman Xiang menunggu. Sen Haibe, cepat. Hari ini di ruang tamu, kenapa kau menyela aku? Dia semakin sering terjaga. Tidakkah kau pikir itu aneh? Jangan khawatir. Selama dia tidak menyentuh brankas, tidak akan ada masalah. Mengapa kita tidak menyingkirkannya saja? Aku punya rencanaku sendiri. Nyonya, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kalian berdua lakukan di balik pintu tertutup? Oh, dia membentakmu hari ini? Aku sedang mendisiplinkannya. Sayang, kamu di dalam. Bisa bukain pintunya, sayang. Cepat, pakai ini. Sayang, Nyonya, kamu di dalam. keluarlah Nyonya. Apa kau di dalam? Nyonya, suami. Apa yang kau lakukan? Sayang, kamu nggak di dalam. Tidak, Terus kenapa? Pintunya dikunci. aku tidak tahu. Aku tidak membukanya barusan. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku khawatir banget. Nyonya. Apakah topeng ini milikmu? Ini. Suami. Halo, apa ini Kiao Yonggen? Perwakilan pribadi Senborin Bu Siva. Kami menemukan sebuah ponsel di sini. Mungkin milik temanmu? Ini siapa? Ditemukan di bar sushi. Aku meninggalkannya di bar. Kau bisa meminta temanmu mengambilnya. Baik, makasih. Sayang, ini topeng yang dipegang Xiao Ye. Punyamu. Katakan padaku. Jawab dengan jujur. Apakah ini milikmu? Suami. Masih banyak lagi di sini. Jika kau tidak menyukainya, aku akan membuang semuanya. Bukan Nyonya. Kenapa kau punya begitu banyak topeng? Aku ingat sekarang. Pasti dari Halloween kemarin. Jadi, Xiao Ye, tolong bantu Nyonya kembali ke kamarnya untuk istirahat. Aku mau kabar ambil ponselku. Suami. Kau sedang memegang pisau. Apakah kau akan membunuhku? Mana mungkin sayang. Aku kan orang yang paling sayang sama kamu di dunia ini. Aku lagi megang pisau. Buat nyongkel pintu. Pintunya rusak.
Benar. Pintunya rusak. Baiklah suami. Pulanglah lebih awal malam ini dan istirahatlah. Aku telah menemukan brankasnya. Apa selanjutnya? Aku telah menggunakan IBA Shanghai Bay untuk masuk ke perangkat lunak. Masuk ke perangkat lunak, kata sandi dinamis akan segera dikirim. Sudah, jangan terburu-buru. Ye Chen sedang di spa. Dia seharusnya belum kembali secepat ini. Ayo tulis ini. Kata sandinya terdiri dari 17 digit, dimulai dengan angka 6308. Aku sudah memasukkannya. Langkah-langkahnya tampaknya agak rumit. Shanghai Bay. Apa yang kau sembunyikan? Kata sandinya adalah enkripsi 3 lapis. Kau perlu waktu untuk memecahkannya. Baiklah, sudah termuat hingga 75%. Tunggu beberapa menit lagi. Kita seharusnya bisa mendapatkan kata sandi lengkapnya. Xiao Chen kembali. Mungkin kita harus coba lagi lain kali. Berapa lama lagi? Tidak ada waktu. Jangan panik. Beri aku waktu beberapa menit. Aku akan segera ke sana. Maaf, aku punya banyak barang. Cepatlah. Tunggu sebentar. Tahan sebentar. Aku hampir selesai membawanya. Jangan khawatir. Berjalan kaki di tangga lebih sehat. Sialan. Dia naik tangga. 10 detik. Beri aku 10 detik lagi. Aku sudah membukanya. Jangan khawatir. Aku hanya keluar sebentar. Dan aku sudah kembali. Gimana keadaan Nyonya? Nyonya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir, Tuan. Untung Shanghai Bay menelpon. Kalau tidak sudah terlambat. Nyonya, sudahkah kau minum obatmu? Apa kau butuh bantuanku untuk beristirahat? Tidak. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Apa Kyo Yongen sudah mati? Ibu, apa kau panik sekarang? Ku bilang tenangkan diri, kenapa kau tidak mendengarkan? Siapa keluarga Kyo Yongen? Aku, dokter, saya suaminya. Pasien sudah melewati masa kritis, tetapi karena pendarahan intrakranial, dia masih koma. Terima kasih. Untung dia tidak mati, dia membuatku begadang semalaman. Aku pergi sekarang. Dia beruntung. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kalau kau tidak mendapatkan investasi itu, aku tak akan melepaskanmu. Halo, Apakah ini Tuan Xiang? baik. Kami sudah tahu tentang situasi Kyo Yongen. Kami tahu. Jangan khawatir, kami akan menjaganya. Bagaimana dengan investasinya? Begini. Ketua Sheng telah meminta untuk menunda rapat pemegang saham. Kita akan melanjutkan setelah Kyo Yongen bangun. Kau belum lupa? Bagaimana dengan rencana awal kita? Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Dia terbaring di sana. Dan kita tak dapat sepeser pun dari investasi itu. Semua dasar yang kita buat, sia-sia paham. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkan dananya? Kau setidaknya masih memiliki perusahaan. Tapi bagaimana denganku? Apa yang tersisa untukku? Kau punya aku. Kyo Yongen, kau benar-benar hebat. Bahkan dalam keadaan koma, kau masih berhasil membuatku dipukuli.
Tapi tidak peduli seberapa terampilnya atau apa bedanya. Kau masih terbaring di sini, di bawah kekuasaanku. Aku akan menghabiskan uangmu, tidur dengan priamu, dan tinggal di rumahmu. Dokter, Bagaimana keadaannya dokter? Bisakah dia bangun? Itu hanya refleks anggota tubuh yang biasa. Pasien masih koma. Jika Anda ingin pasien untuk segera pulih, saya sarankan rawat inap. Tak perlu. Kami akan membawanya pulang untuk memulihkan diri. Seriuslah, yang kau pikirkan hanyalah investasi. Tidak bisakah kau melihatku? bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Ini 100 juta. Apa kau lupa tentang itu? Apa? Bukankah sudah kubilang bakar saja itu? Aku tidak. Aku mengembalikannya. Apa yang kau coba lakukan? Kakak, pikirkanlah. Dengan itu, kau tidak perlu bercerai. Kau tidak perlu membayar hutang. Dan kau tidak perlu mengambil risiko mentransfer aset perusahaan. Tapi, sekarang Kyo Yongen sedang koma. Kita hanya butuh bantal. Tidak. Itu terlalu beresiko. Selain 100 juta itu, akan segera masuk. Tapi perusahaan itu ada di tangan Kyo Yongen. Kau tidak bisa menyentuh uang ini. Jangan khawatir. Aku punya cara. Untuk membuatnya mengembalikan aku ke tampuk pimpinan. Lalu, dengan mentransfer aset, aku bisa membuatmu seorang miliarder. Tapi aku sudah menunggu begitu lama. Bersabarlah. Sebentar lagi. Ibu, awasi dia hari ini. Beritahu aku saat dia bangun. Apa kau menganggapku sebagai pembantu? Ye Chen kan pengasuhnya. Suruh dia yang melakukannya. Xiao Ye akan pergi denganku hari ini. Aku harus menindaklanjuti investasi itu. Baiklah. Jangan suruh aku melayanimu terlalu lama. Yongen dan aku suami istri. Kontrak ini sama saja siapapun yang menandatanganinya. Tahan dia. Tuan Xiang, Anda benar-benar suka bercanda. Di satu sisi Anda punya pengasuh. Keluar dan diskusikan investasi denganku. Di sisi lain Anda bicara tentang kebahagiaan rumah tangga. Aku tidak tahu. Yi Qian, apa yang kau lakukan di sini? Saya. Apa kau ke sini untuk menuntut gajimu? Jangan khawatir. Keluarga kami tidak akan pernah berutang gajimu. Ini beli pesanan ini. Aku akan mentransfer uangnya nanti pergi sana. Tidak mungkin. Aku harus ke rumah sakit.
Gu Sifeng ini benar-benar keras kepala. Dia bersikeras Qiao Yongin yang muncul. Hanya dengan begitu, dia akan berinvestasi. Kepada siapa kau tunjukkan sikap itu? Apa kau pikir aku tidak cukup malu? Cukup diremehkan oleh ibumu di rumah. Sekarang aku jadi pengasuh penuntut upah di luar. Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Jadi, semua kelembutan sebelumnya palsu kan? Sekarang warna aslimu terlihat. Zhang Haibei, bukankah kau bilang kau menyukaiku apa adanya? Bu, kenapa ibu sudah pulang? Bukankah kamu ke rumah sakit karena diare? Qiao Yongin. Oh tidak. Suamiku, ada apa denganku? Akhirnya kau bangun. Apa yang terjadi? Begini. Beberapa hari yang lalu, saat kau bertengkar dengan ibu. Di sini, kau tak sengaja terbentur sudut meja. Itu menyebabkan pendarahan otak. Kau tak sadarkan diri selama beberapa hari. Begitukah? Aku hanya ingat. Pergi ke ruang kerja. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku tidak ingat apa-apa. Itu pasti. Mimpi yang kau alami saat tak sadarkan diri. Itu tidak mungkin nyata. Pasti begitu. Berapa lama aku tertidur? 4 hari. Apakah aku ketinggalan rapat pemegang saham? Sayang, jangan khawatir. Persetujuan pinjaman telah disetujui selama Ida Group memulai ulang prosesnya. Dana kita pasti akan tersedia. Memulai ulang prosesnya. Maksudmu? Investasi Paman Xiang dihentikan sementara. Betul. Tapi, Paman Xiang cukup khawatir tentangmu. Dia bilang dia akan memulai ulang proses persetujuan setelah kau pulih. Kalau begitu aku mengerti. Tapi aku masih harus pergi. Sayang, kau baru saja bangun. Apa terburu-burunya? Aku harus menemui Gu Sifeng. Investasinya tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Yakin cuma ada satu dokumen di brankas? Aku yakin. Tapi aku tidak melihat dengan jelas apa isinya sebelum aku pingsan. Yongan, aku sungguh tidak mengerti. Kau tahu betul mereka bajingan. Jadi kenapa ambil risiko? Tapi jika aku tidak mengambil risiko, bagaimana aku bisa mendapatkan file itu? Berkasnya sudah tidak ada. Kau meremehkan ketidakmaluan mereka. Tapi aku tidak pulang dengan tangan kosong. Setidaknya aku tahu bahwa sebelum 100 juta itu datang, Zhang Haibei tidak akan berani menyentuhku. Qiao Yongin untuk pergi. Dan yang perlu kulakukan Kau sekarang tidak tahu. adalah berpura-pura percaya Dia padanya sengaja mencari. dan Gara-gara memancingnya dia ke dalam Qiao perangkapku langkah demi Bukankah langkah. sekarang bagus? Ini Tapi- memberi kita waktu berdua. Kau sudah membuka brankasnya dan hampir melihat berkasnya. Dalam situasi ini, apakah Zhang Haibei masih akan mempercayaimu? Apa itu penting? Halo, selama Qiao Yongin bisa Apa ibu membawakan baik-baik 100 saja di juta rumah? sakit. Yang lainnya Ibu sedang hanya semangat. omong kosong. Dia baru saja bilang untuk mengatakan itu denganmu. Tapi ibu masih merasa tidak tenang. Aku ada waktu. Jangan khawatir, mengambil air dan segera menelpon kembali. Ini aku sudah memverifikasinya dari banyak sumber. Sekarang kau keluar. Investasi jangan sampai penyamaran kita terbongkar saat ini. Aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum seperti ini. Oh iya. Hal yang kutanyakan sebelumnya. Bagaimana penyelidikannya? Kau benar. Zhang Haibei memang sudah mulai untuk mengalihkan dana perusahaan secara bertahap. Seperti yang diduga. Tapi yang membuatku penasaran adalah bagaimana dia bisa melewati pengawasan perusahaan. Pertama, selama kau tidak sadarkan diri, dia mendapatkan KTP-mu dan mengurus banyak hal. Dan kedua, setiap kali dia mentransfer uang, dia mengontrol jumlah dana dengan ketat. Dan jumlah transaksi membuatnya cukup untuk menghindari pemicu mekanisme pertahanan. Jadi berapa banyak uang yang dia transfer totalnya? Lebih dari 4 juta. Kalau dia mau serakah, biarkan dia serakah sepuas-puasnya. Aku punya cara untuk membuatnya mengembalikan uang yang ditransfernya setiap sennya. Mungkinkah Zhang Haibei membuat rencana yang begitu teliti hanya untuk menggelapkan aset perusahaan? Bagaimana kita bisa membuatnya memuntahkannya kembali? Rencananya tak lebih dari memanfaatkan
kecerobohan, dan kevulgaran ibunya untuk menonjolkan citranya sendiri. Dan kemudian, mendapatkan kepercayaanku agar dia bisa terus mengendalikan perusahaan. Benar sekali. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kau akan melawan? Shen Haibei akan memanfaatkan ibunya. Tidakkah aku juga? Nah, apa kau tahu grup Yida? Mereka ingin berinvestasi di perusahaan, paham? Bu, ini kedengarannya seperti penipuan. Ini bukan penipuan. Dia Shen Guolin yang terkenal, orang terkenal itu. Shen Guolin. Shen Guolin dari grup Keida. Betul. Ya, dia rekan ayahku. Saat perusahaan pertama kali berdiri, dia memberiku beberapa arahan. Bagus sekali. Memang, bagus-bagus. Coba pikirkan. Investasinya mungkin berhasil. Dia sedang tidur, pelan-pelan. Kupikir, kata-kata Kiao Yongen belum tentu dapat dipercaya. Beritanya sudah bilang begitu, bagaimana bisa palsu? Grup Keida menginvestasikan miliaran di kota kita. Menyeleksi perusahaan. Xiaoyi begini. Transfer uang yang sebelumnya kau pindahkan ke rekeningmu, semuanya ke perusahaan. Kenapa? Ada masalah dengan rekening perusahaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan investasi? Kalau begitu, jangan khawatir. Uang ini akan kembali. Xiaoyi, berpikir jangka panjang. Kalau tidak berani berkorban, kau tak akan bisa mencapainya. Bu, aku senang kau mengerti. Aku lega. Jadi, besok kau pulang ke kampung halamanmu. Jual rumah itu, dan dari semua kerabat dan teman kita, pinjam sebanyak yang kita bisa. Kita akan masukkan semua uang ini ke perusahaan. Ini juga bisa meningkatkan valuasi. Baik, aku akan melakukannya besok. Bibi, kau mau keluar? Kedai kopi Chengxi kan? Baik, kirimkan lokasinya. Berpakaian seperti ini, dia pasti mau selingkuh. Kalau bukan karena uang Shen Guolin itu, aku akan membuatnya membayar. Bibi, kenapa kita tidak mengikutinya? Tangkap basah dia. Baik, ayo pergi. Lihat-lihat. Kau di sini. Mau minum apa? Aku memesankanmu kopi. Terima kasih. Lihat. Dia selingkuh. Tak tahu malu. Kau Kiao Yongmen. Dia berani selingkuh lagi. Bibi, jangan terburu-buru. Jika kau pergi ke sana sekarang, bagaimana jika mereka tidak mengakuinya? Jeti, mari kita dapatkan bukti video. Lalu. Baiklah. Oh iya. Aku membawa informasinya. Ini, lihatlah. Baiklah. Ini adalah situasi keuangan perusahaan kami. Lihat. Apa mereka ciuman? Baiklah. Sepertinya begitu. Apa maksudmu sepertinya? Memang iya. Cepat rekan cepat. Kiao Yongen. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Perempuan tak setia. Beraninya kau di sini, di belakang suamimu, selingkuh dengan pria. Akan kupukul kau sampai mati. Tunggu ibu. Kau bilang aku selingkuh? Benar, kalian berdua baru saja di sini mengadakan pertemuan rahasia. Dan kalian bahkan berciuman. Aku merekam semuanya. Aku sedang membahas pekerjaan dengannya di sini. Apa masalahnya? Haibei juga akan datang. Aku tak percaya padamu. Apakah kalian berdua sudah saling kenal sejak lama? Ye Chen, kau hanyalah pengasuh. Apa hakmu untuk ikut campur urusanku, kau dan pria ini? Ini bukan pertama kalinya kalian bertemu di sini secara rahasia kan? Perempuan tak tahu malu. Kalian berdua sudah lama main serong, dan kau masih berpura-pura di sini. Ibu-ibu benar-benar salah paham. Salah paham apa? Aku harus menghajar pasangan selingkuh ini. Berhenti memukulnya. Nyonya dia pasti punya alasan.
Alasan. Dia jelas jalang. Sundal tak setia. Nah, aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Dia pergi keluar untuk berselingkuh. Kenapa kau menghentikanku? Baiklah. Bibi juga melihat Nyonya pergi untuk pertemuan rahasia. Itu sebabnya aku mengikutinya. Kenapa kau memukul Xiaoyi? Kalau bukan karenanya, kita tak akan tahu. Kyo Yongan diam-diam berselingkuh. Aku tahu. Kau tahu. Tuan Gu. Maafkan aku. Kenapa kau masih minta maaf pada cowok cakep ini? Bel. Ini Tuan Gu. Dia asisten Seng Go Biao. Dan juga pemegang saham perusahaan. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk membahas investasi. Tuan Gu, maafkan aku. Keluargaku. Mereka kurang ajar. Tidak apa-apa. Sepertinya kau tidak membutuhkan investasi itu lagi. Jangan khawatir, saya akan melapor balik ke Direktur Zeng dengan jujur. Gu, Tuan Gu, tunggu sebentar. Aku akan minta ibuku untuk meminta maaf padamu. Bel. Gu tolong minta maaf pada Tuan Gu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh kasar pada ibu. Sayang, jangan halangi aku. Ibu, aku susah payah membesarkan Emo. Dan beginilah caramu memperlakukan ibumu. Tuan Shang, ibumu tidak masuk akal. Jika kau tidak bisa menangani masalah ini, itu akan sangat mempengaruhi penilaianku terhadapmu. Bu, maukah kau meminta maaf pada Tuan Gu? Biar ku bilang. Kalau kau tidak minta maaf pada Tuan Gu, jangan salahkan aku kalau aku menegakkan keadilan bahkan terhadap keluarga. Kau dengar aku? Oh suamiku, Tuan Gu hanya ingin melihat sikap kita. Sudah cukup. Seseorang yang bahkan tega memukul ibu mereka sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Maaf Tuan Gu. Kau tidak boleh memukul ibumu tapi... Perempuan itu, apa dia juga ibumu? Kau, Kau apa? Kau bahkan tak becus jadi pengasuh anak dan kau hampir menghancurkan dan hampir menyebabkan kerugian perkembangan perusahaan, paham? Xiaoye minta maaf saja hari ini. Minta maaf. Pak, maafkan saya. Kenapa kau minta maaf padaku? Minta maaf pada istriku. Nyonya, maafkan saya. Kencangin. Aku tak dengar. Nyonya, maafkan saya. Lupakan saja. Anggap saja ini sudah selesai. Tuan Gu, bisakah kita melanjutkan percakapan kita sebelumnya? Benar. Kalian berdua lanjutkan pembicaraan kalian. Ayo pergi. Lumayan. Kemampuan aktingmu meningkat. Kalau begitu aku akan bersiap-siap untuk mencairkan dana investasi. Tidak. Aku akan memancing mereka. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Xiaoyi, Bibi tahu kau telah dianiaya hari ini. Bibi ingat semuanya. Bibi. Zhang Hebe. Apa kau tidak sedikit keterlaluan? Bukankah aku memikirkan gambaran yang lebih besar? Baiklah, berhenti menangis. Ayo bekerja. Istriku telah bekerja keras. Cepat-cepat kemari. Dan lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Kemarilah istriku, lihat. Kau sudah bekerja keras. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga. Selamat. Ini kue yang kupesan. Untukmu. Istriku tersayang. Terima kasih suamiku. Oh iya suamiku. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Investasi Paman Xiang mungkin harus dikurangi. Lalu, bukankah ibuku dan Xiaoye sudah minta maaf padanya? Itu, kau lihat. Aturan Dewan Hida. Jika bukan perusahaan yang dikendalikan oleh perwakilan hukum, batas investasi tidak boleh melebihi 50%. Jadi apa maksudmu? Oh suamiku. Kurasa 50% masih jumlah yang lumayan. Jika kau tidak keberatan, aku akan membalas Gu Sifeng. Sayang kau bodoh. Sebagai perwakilan hukum, bukankah kau harus mempertimbangkan prospek masa depan perusahaan? Perusahaan sangat membutuhkan dana ini sekarang. Tapi suamiku, sejak aku sakit,
Kaulah yang mengelola perusahaan. Tapi kalian semua sudah baikan sekarang. Begini suamiku, aku sudah memikirkan semuanya akhir-akhir ini. Kupikir sebagai seorang wanita, hal terpenting adalah kesehatan dan kebahagiaan. Hal-hal penaklukan dunia itu harus diserahkan kepada kalian para pria. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ya suamiku. Kupikir, kemampuanmu dalam segala aspek lebih unggul dariku. Bahkan jika hanya 50% dari investasi, kau pasti bisa memimpin perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Sayang, kau tak bisa melakukan ini. Sebagai perwakilan hukum, kau harus memikul tanggung jawab. Dan tidak berpuas diri. Jadi, mulai besok, kau harus kembali ke perusahaan. Aku akan menyerahkan manajemen semua departemen sepenuhnya kepadamu. Bagaimana denganmu? Aku bersama semua rekan perusahaan dengan antusiasme terbesar akan menyambut kembalinya yang mulia. Oh suamiku, karena kau sudah bilang begitu, aku akan kembali dan bersiap-siap. Hai, sayang. Apa kau tidur nyenyak semalam? Suamiku kita sudah lama menikah. Kenapa kamu masih begitu manis? Aku hanya ingin bertanya tentang perkembangan 100 juta itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Ini tidak berjalan dengan baik. Ada apa lagi sekarang? Aku hanya bercanda sayang. Prosesnya berjalan lancar. Maksudku, aku tidak baik-baik saja. Aku mengalami mimpi buruk tadi malam. Kau mimpi apa? Aku bermimpi. Kamu berselingkuh dengan wanita lain. Dan kau akan membunuhku. Tidak mungkin. Mimpi itu kebalikan dari kenyataan. Sayang, aku selalu bermimpi. Aku bahkan bermimpi kau tidak menginginkanku lagi. Suamiku, kau tidak akan benar-benar bersama, berselingkuh dengan wanita lain. Tentu saja tidak. Aku pulang setiap hari. Kan kau dan ibu melihatku. Iya Yongen. Dia sudah seperti ini. Siapa lagi yang mau jadi simpanannya? Yi Chen. Ada apa, Nyonya? Halo, Zhang, pagi ini 10 juta ditransfer dari rekening perusahaan. Apakah kamu yang mengotorisasi ini? terus lacak. Beritahu aku jika kau menemukan sesuatu. Sayang, apa kau sudah mentransfer uang itu? Suamiku aku perwakilan hukum perusahaan. Mengapa aku mentransfer uang itu? Dan bahkan, jika aku melakukannya kemana aku akan mentransfernya. Tapi uang sebanyak itu, lenyap begitu saja. Kau mencurigaiku. Coba pikirkan. Tinjauan investasi akan segera tiba. Dan para pemegang saham semua mengharapkan pembayaran. Bagaimana mungkin aku, pada saat genting ini, menyabotas diriku sendiri? Tapi hanya kita berdua yang tahu kata sandi rekening perusahaan. Mungkinkah? Kata sandinya. Dicuri. Kau mencurigaiku. Dalam hal ini, sebelum diselidiki, semua orang adalah tersangka. Lagi pula, kau satu-satunya orang luar di keluarga kami. Jiang Hebei, apa kau mengerti apa yang kau katakan? Kesalahpahaman ini, semua ini adalah kesalahpahaman. Bukti transfer ban. 9:23 menit pagi ini. Penerima rekening Yi Chen.
Jumlah 10 juta. Bukan aku. Bukan aku sungguh. Mana mungkin aku sebodoh itu sampai menyembunyikannya di rumah. Xiao Yongen pelakunya. Pasti dia yang menjebakku. Kau tidak menyangka akan terbongkar begitu cepat. Jadi dalam kepanikanmu, kau hanya bisa melakukan ini. Aku tidak melakukannya. Yi Chen. Sudah berapa tahun kau bersama keluarga kami? Pernahkah kami memperlakukanmu dengan buruk? Dan kau melakukan hal seperti ini? Kamu cukup kejam. Keluarga kami untuk investasi ini menjual rumah meminjam uang dari saudara. Anakku menanggung begitu banyak pinjaman. Dan kamu, dengan jentikan jarimu, 10 juta jadi milikmu. Saya, percayalah padaku, sungguh aku tidak melakukannya. Kalau kau tidak percaya, aku bisa tunjukkan ponselku. Dan kau bisa periksa rekeningku. Periksa. Cek. Jangan desak aku. Akan kubongkar semua yang telah kau lakukan. Apa kau gila? Ya, aku memang gila. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kau tahu perasaanku padamu, kan? Ye Chen, apa yang baru saja kau katakan? Apa sebenarnya hubunganmu dengan suamiku? Ya, persis seperti yang kau pikirkan. Kita telah bersama selama bertahun-tahun. Apa yang dia katakan? Apa itu benar? Setiap kali kau tertidur, dia datang padaku. Kau tidak tahu kan? Sayang, jangan dengarkan dia. Dia mencoba memfitnahku. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Jiang Hebei, apa kau masih manusia? Dulu kau menciumku, memelukku, dan menjanjikanku kebahagiaan. Kau memukulku lagi? Yi Chen, kamu harus tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil adalah salahmu sendiri. Jiang Hebei, jangan menyesali ini. Tunggu. Kembalikan uang yang kau ambil. Setiap sennya. Atau aku akan lapor polisi. Sudah berapa kali ku bilang? Jangan bertindak sendiri, oke? Memang memukulmu itu salah. Tapi aku juga terpaksa. Jiang Hebei, apa kau sudah gila? Apa kau sungguh berpikir 10 juta itu ku transfer sendiri? Apalagi? Uang tidak bisa terbang sendiri kan? Jelas-jelas Xiao Yongen yang menjebakku. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apa untungnya buat dia? Perjalanan sehari untuk akun itu. Xiao Ye. Aku tahu kamu cemas, tapi kamu tidak boleh kehilangan 100 juta di masa depan. Karena 10 juta yang ada di depanmu ini. Paham? Jiang Hebei, aku akan bertanya satu hal lagi. Kau percaya padaku? Atau Xiao Yongen? Aku percaya pada masa depan. Bagus. Untuk apa yang terjadi selanjutnya? Jangan salahkan. Jadi, Jiang Hebei dan Ye Chen benar-benar renggang. Benar. Itu 10 juta tunai. Ye Chen yang kau jebak ini cukup menyedihkan. Ada pepatah. Jiang Hebei benar. Sampai titik ini. Itu semua salahnya sendiri. Aku. Yi Chen. Halo. Aku punya bukti Jiang Hebei berkomplot melawanmu. Apa maksudmu? Menghadapi bajingan tujuan kita. Apa buktinya? Bukankah kau selama ini mencari permen di brankas? Kirimkan lokasimu. Halo, aku sudah sampai. Jangan terburu-buru. Aku segera ke sana. Apa yang kau lakukan di sini? Seorang suami menyelamatkan istrinya. Bukankah itu yang harus kulakukan? Kau mengikutiku. Jangan bicara sekasar itu. Aku merasa Yi Chen bertingkah aneh akhir-akhir ini. Aku diam-diam melindungimu. Tapi aku tidak tahu. Mengapa Yi Chen ingin membunuhku? Orang seperti dia sudah gila. Dia pikir bisa menggantikan posisimu dengan menyingkirkanmu. Dan juga, orang seperti ini cuma peduli uang. Shen Haibei, izinkan aku bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Yi Chen? Kuakui. Yi Chen memang mencoba merayuku.
Tapi kutolak. Aku telepon ibuku, agar dia berpikir ulang. Tapi, tak kusangka dia segila itu. Semua salahku. Kalau saja aku sedikit terlambat, entah apa yang akan terjadi. Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Suamiku, apapun yang terjadi, kau menyelamatkanku. Mari kita lihat ke depan. Baiklah. Jadi untuk apa yang terjadi selanjutnya? Jangan salahkan aku. Biarkan aku selesai. Kiao Yongen sekarang curiga pada kita. Aku sedang mencari cara agar dia lengah. Mengerti? Apa yang kau ingin aku lakukan? Kamu hanya perlu melakukan ini. Sayang, aku janji. Aku takkan mengulangi kesalahan ini lagi. Bagaimana dengan Yi Chen? Bagaimana kau berencana untuk menangani ini? Aku sudah lapor polisi. Jangan khawatir, dia takkan lolos. Baiklah, mari kita akhiri sampai di sini. Suamiku, rapat pemegang saham akan segera dimulai sebelum dana investasi tersedia. Tidak boleh ada lagi kecelakaan. Ayo pergi. Rapat hari ini semuanya. Kami punya pengumuman penting. Sekarang Tuan Bu, giliran Anda. Rekan-rekan, Ketua Singgolin, perwakilan pribadi. Sebagai grup Yida, saya di sini untuk mengumumkan investasi strategis sebesar 1 miliar telah disetujui kemarin. Agar perusahaan mencapai ini hari ini, orang yang paling harus kita syukuri adalah suamiku, Xiang Haibei. Aku ingin semua orang melihat beberapa hari terakhir ini dedikasinya yang diam-diam di balik layar. Beberapa informasi penting telah dikirim ke kotak surat Anda. Silakan lihat. Apa ini? Xiang Haibei, apa kau tidak punya penjelasan? Kecerdasan buatan. Ini pasti buatan kecerdasan buatan. Di tempatku, bahkan ada video. Semua tentang Xiang Haibei dan pengasuh bermarga Ye, kehidupan sehari-hari yang intim. Jika Anda tidak keberatan, silakan periksa. Lihat, apakah ada jejak pembuatan Apa maksudmu? Mau menjebakku kan? Munafik. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Rekan-rekan, prasyarat untuk pencairan investasi 100 juta adalah untuk sepenuhnya menendang orang ini keluar. Yang setuju angkat tangan. Tidak. Yongen, dengarkan penjelasanku. Aku sudah tahu sejak lama, Yi Chen akan menjebakmu. Makanya aku pura-pura bersamanya. keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dilarang menginjakan kaki di perusahaan. Tidak. Ada paket untukmu. Gugatan cerai. Kiao Yongen, kau benar-benar menceraikanku? Jika kita bercerai, bagaimana dengan 100 juta yuan itu? Semuanya hilang. Hilang. Nah, kita masih punya begitu banyak pinjaman. Bagaimana kita akan membayarnya kembali? Cepat pikirkan sesuatu. Kiao Yongen, karena kau memilih kehancuran bersama. Jangan salahkan aku. Baik, di mana kita harus makan nanti. Baik, sampai jumpa nanti. Yi Chen, kau tak menduga ini kan? Ini aku. Apa yang kau coba lakukan? Coba tebak apa yang ingin kulakukan. Tanda tangani ini. Dan aku tidak akan menyakitimu. Kau mau tanda tangani atau tidak? Bagaimana jika aku tidak mau? Jangan tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Oh, itu paman ketiganya. Cuma beberapa puluh ribu yuan. Seolah aku nggak akan membayarnya kembali. Kita sepakat ini hanya pinjaman 2 bulan. Kenapa kamu tidak menepati janjimu?
Aku tak peduli. Kalau kau tidak bayar, kita jumpa di pengadilan. Kenapa kamu begitu cemas? Anakku juga akan kaya. Sangat kaya sampai kau tak bisa menjangkaunya. Nah, kamu sudah kembali. Bagaimana pinjamannya? Semua saudara menagih uang mereka sekarang. Sebentar lagi kan? Bagaimana? Lihatlah. Di mana dia? Ah, Sekarang perusahaan ini milikku. Polis asuransi 50 juta ini masih berlaku. Kerja keras kita selama bertahun-tahun. Tidak sia-sia kan? aku hanya ingin tahu, kapan kita akhirnya bisa bersama? Sebentar lagi. Segera. Seberapa cepat secepatnya? Aku sudah lama menunggumu. Sesulit itukah bagimu untuk memberiku janji? Dasar bucin. Akhir-akhir ini aku punya banyak urusan. Pertama aku harus mengurus pemakamannya. Lalu mengambil alih perusahaan. Setelah memastikan 100 juta itu masuk, baru aku akan mengajukan klaim asuransi. Akhirnya, kita bisa kabur bersama. Yongen telah hilang selama 72 jam. Kami telah mencoba setiap metode pencarian, tapi kami masih belum menemukan apapun. Semuanya. Ini agak kasar untuk dikatakan. Tapi secara hukum, aku masih suami Kiao Yongen. Meskipun dia memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku secara pribadi, itu tidak menghalangiku untuk secara resmi mengambil alih perusahaan atas namanya. Apakah kau punya surat kuasa tertulis yang ditandatangani Kiao Yong-an? Gu Sifeng, maukah kau memeriksa tulisan tangannya? Memang tulisan tangan Yongen. Tapi aku masih curiga. Kecelakaannya adalah perbuatanmu? Tuan Gu, hal semacam ini butuh bukti. Jika kau tidak bisa memberikan bukti, maka aku harus menjalankan hakku sebagai ketua. Semuanya. Aku sekarang sebagai ketua. Memecat Gu Sifeng dari perusahaan. Ada yang keberatan di sini? Adakah yang tidak setuju? Aku tidak setuju. Apakah itu tidak apa-apa? Sayang, kau sudah kembali. Aku sangat khawatir. Suamiku. Lihat aku tidak mati. Apa kau terkejut? Sayang, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku mengkhawatirkanmu, kau tahu? Semua orang, hari ini saya akan mengungkap warna asli Xiang Haibei. Beberapa tahun yang lalu, dia dan Ye Chen bersekongkol untuk membunuhku. Pertama mereka memberiku sup beracun. Lalu, saat aku tak sadarkan diri, mereka menipuku untuk menandatangani polis asuransi yang besar. Shanghai Bei. Apa kau akan mengaku? Haruskah aku panggil polisi kalau begitu? Kau bilang begitu, tapi apa kau punya bukti? Ini adalah laporan toksikologi untuk obat herbal. Dan polis asuransi besar yang kau tipu aku untuk tanda tangani. Beserta ratusan gigabit video. Direkam di dalam. Adalah semua bukti rencana jahatmu untuk mencelakaiku. Sayang. Setiap obat ada efek sampingnya. Lagi pula kau seorang pengusaha. Aku memberimu asuransi jiwa. Ini juga tanggung jawab kepada perusahaan. Kan tanda tanya soal perselingkuhan. Aku hanya membuat kesalahan yang dilakukan setiap pria. Apa yang kau sebut bukti ini? Kalau kubawa ke polisi, toh tidak akan ada bedanya. Pada akhirnya, mereka hanya akan membebaskanku. Jadi suamiku. Aku juga telah menyiapkan seorang saksi. Masuklah. Ye Chen. Jadi kau yang mengkhianatiku. Jiang Haibei. Kau yang mengkhianatiku duluan. Kau selalu berpura-pura denganku. Aku sudah sadar. Aku
Aku akan menyerahkan diri dan mengaku semuanya. Semua kejahatan kita. Saudari Kiao, permintaan maaf ini. Aku berhutang ini padamu. Shanghai Bei, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Nah, Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ibu, apa yang ibu lakukan? turun. Tidakkah kau lihat aku meminta maaf pada Yongen? Apa gunanya? Ada benarnya. Aku hanya sedikit serakah. Sedikit temperamental. Tapi soal anakku menyakiti siapapun, aku tidak tahu apa-apa. Kumohon demi ibumu, yang berlutut di hadapanmu, beritahu polisi, untuk tidak menangkap kami. Yongen, aku tidak bisa memutuskan ini. Kau harus bertanya pada putramu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada polisi. Dasar anak celaka, bagaimana kita akan membayar? Bagaimana aku bisa membayar ini? Seluruh keluarga kita hancur. Hancur. Ibu, jangan buat keributan lagi. Nah, surat keputusan cerai sudah keluar. Shanghai Bei dan He Chen dicurigai melakukan beberapa kejahatan dan akan segera dijatuhi hukuman. Bisnis perusahaan juga berkembang sangat lancar. Pada akhir tahun ini, akan resmi terdaftar. Si Fen, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu atas semua bantuanmu akhir-akhir ini. Apa kau selalu harus seserius ini? Yongen, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Perasaanku padamu